Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atta Reski Pramantasari dengan NIM 60300121077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis metabolit sekunder jamur dari dasar hingga aplikasi bioteknologi berdasarkan jurnal yang saya baca. Nah, jadi yang pertama itu kita perlu mengetahui apa itu metabolit sekunder. Jadi, metabolit sekunder adalah produk alami yang disintesis terutama oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan yang merupakan molekul dengan berat molekul yang rendah dengan beragam struktur kimia dan aktivitas biologis. Produksi dari senyawa metabolit sekunder ini tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme, yaitu karena metabolit sekunder ini berbeda dengan metabolit primer, di mana yang meliputi lipid, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat. Metabolit sekunder ini memainkan peran kunci dalam kehidupan organisme yang produksinya karena menentukan interaksi dalam lingkungannya. Nah, selanjutnya ada peran atau dampak senyawa metabolit sekunder pada jamur, di mana metabolit sekunder jamur itu dapat berdampak positif dan negatif pada masyarakat sejak zaman kuno. Di sini ada dua, yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Jadi yang pertama itu ada dampak negatif yang ditimbulkan. Ternyata pada peristiwa yang dikenal dengan kebakaran Saint Anthony pada tahun 1339, maaf, ini merupakan wabah ergotisme atau penyakit yang disebabkan oleh konsumsi gandum hitam dan kita ketahui sekarang itu terinfeksi oleh jamur Calviceps purpurea. Nah, penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh metabolit sekunder yang disebut alkaloid ergot yang disekresikan oleh jamur itu sendiri. Nah, yang kedua, itu terdapat dampak positif, di mana meskipun beberapa jamur memiliki metabolit sekunder berupa mikotoksin, banyak jamur lain yang menunjukkan aktivitas bermanfaat bagi manusia. Ratusan spesies jamur, sebagian besar spesies pembentuk jamur adalah Basidiomycetus yang dapat dimakan, yang bersifat edible. Telah digunakan dalam pengobatan dalam tradisional Tiongkok selama ribuan tahun. Khasiatnya yang bermanfaat terkait dengan produksi campuran metabolit sekunder dengan beragam aktivitas biologis, misalnya melawan kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar produksi metabolit sekunder pada jamur. Metabolit sekunder pada jamur diproduksi melalui enzim seperti poliketida sintase atau PKS, sintetase peptida non-ribosom atau NRPS, dan terpenklases atau TCS, dan dimetil alil triptofan sintase atau DMATSS. Proses produksi metabolit sekunder ini melibatkan regulasi biosintesis yang bergantung pada kromatin jamur serta pengaruh epigenetik terhadap metabolisme sekunder. Selain itu, prediksi klaster gen metabolit sekunder berbasis promotor dalam genom eukariot juga dapat membantu dalam memahami proses produksi metabolit sekunder pada jamur. Metabolit sekunder tersebut dapat memiliki berbagai fungsi seperti antibakteri dan peran dalam virulensi atau tingkat patogenitas suatu patogen. Nah, banyak spesies jamur berfilamen yang berbeda telah digunakan untuk ekspresi heterolog, sebagian besar berasal dari genus Aspergillus, di mana contohnya itu ada Aspergillus nidoan, Aspergillus niger, dan Aspergillus oryzae. Nah, lebih kaya akan metabolit sekunder dan gaya hidup dari jamur itu eutrofik pada patogen Thomas seperti Cladosporium fulvum. Prediksi klaster gen metabolit sekunder berbasis promotor dalam genom eukariot. Nah, selanjutnya ada struktur kimia diamati untuk metabolit sekunder. Jadi ada beberapa struktur kimia yang diamati untuk metabolit sekunder, itu ada di sini 10. Seperti bagian E ini poliketias, kemudian ada indol alkaloid bagian G, kemudian ada non-ribosomal peptide like yang ada bagian E, terpenes, hybrid SM poliketids, dan hybrid SM. Nah, ini merupakan keanekaragaman struktur kimia yang ada pada metabolit sekunder jamur.
Nah, langkah selanjutnya itu kita bahas mengenai gen biosintetik. Jadi apa sih itu gen biosintetik? Gen biosintetik adalah kumpulan gen yang terlibat dalam produksi metabolit sekunder dalam organisme, seperti contohnya jamur. Gen-gen ini mengkodekan enzim-enzim yang terlibat dalam jalur biosintetik metabolit sekunder yang dapat mencakup poliketida sintase atau PKS, kemudian ada sintetase peptida non ribosom, NRPS, kemudian ada terpen klasis PCS, dan enzim lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Gen-gen ini terletak bersama dalam genom dan diatur bersama, sehingga membentuk apa yang disebut sebagai klaster gen biosintetik atau BGC atau klaster gen biosintetik ini mencakup gen-gen yang mengkode transporter, faktor transkripsi, dan protein lain yang terlibat dalam produksi metabolit sekunder. Nah, selanjutnya, bagaimana modifikasi epigenetik mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder pada jamur itu sendiri. Nah, jadi modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA dan modifikasi histon pasca translasi dapat mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder pada jamur dengan mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam jalur biosintetik metabolisme tersebut. Modifikasi epigenetik ini dapat mempengaruhi aksesibilitas gen dalam klaster gen metabolit sekunder, sehingga memproduksi senyawa bioaktif oleh jamur. Nah, studi telah menunjukkan bahwa diastilase histon kelas 1 dapat berperan sebagai pengatur utama produksi metabolit sekunder pada jamur, yaitu Aspergillus nidulans. Oleh karena itu, modifikasi epigenetik merupakan mekanisme penting dalam regulasi biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Selain gugus gen biosintetik, epigenetik ini mempengaruhi metabolisme sekunder pada jamur. Selanjutnya, kita membahas mengenai bagaimana strategi yang digunakan untuk memprioritaskan kelompok gen biosintetik berdasarkan fungsi enzim tertentu. Jadi, salah satu strategi yang digunakan untuk memprioritaskan kelompok gen biosintetik berdasarkan fungsi enzimatik tertentu adalah dengan menggunakan alat bioinformatika, seperti pencarian target yang tahan terhadap antibiotik atau ARTS ini. ARTS adalah alat eksplorasi yang membantu dalam menentukan prioritas kelompok antibiotik dan target penemuan obat baru berdasarkan analisis domain filogenetik, kunci dari enzim poliketida sintase atau PKS, dan sintase peptida non ribosom atau NRPS yang terkarakterisasi. Dengan demikian, ARTS ini dalam mengidentifikasi cluster gen biosintetik ini atau BGS ini yang memiliki enzim inti dengan fungsi enzimatik tertentu, memungkinkan penelitian yang lebih lanjut terhadap bagaimana jalur biosintetik yang spesifik. Nah, selanjutnya bagaimana integrasi bioinformatika, karakterisasi fungsional, dan alat bioteknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi senyawa bioaktif dari jamur. Nah, integrasi bioinformatika, karakterisasi fungsional, dan alat bioteknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi senyawa bioaktif dari jamur dengan memungkinkan identifikasi klaster gen biosintetik atau BGS itu sendiri, BGC. Nah, pemanfaatan lebih dalam tentang fungsi enzim dan pengembangan strategi produksi yang lebih efisien. Bioinformatika dapat membantu dalam analisis genomik untuk identifikasi BGC ini dengan enzim-enzim terkait. Sementara itu, karakterisasi fungsional enzim dapat memberikan wawasan tentang spesifitas substrat dan aktivitas enzimatik yang penting untuk mengoptimalkan produksi senyawa bioaktif itu sendiri. Penggunaan alat bioteknologi seperti ekspresi heterolog dapat memungkinkan produksi senyawa bioaktif dalam jumlah yang besar dengan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian, integrasi ketiga ini dapat meningkatkan efisiensi produksi senyawa bioaktif dari jamur. Lalu, bagaimana produksi metabolit sekunder jamur ini di perspektif masa depan? Nah, jadi pengembangan aktif alat bioinformatika khususnya yang didedikasikan untuk genom jamur, ya, atau gen-gen yang ada di jamur itu sendiri, diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama seperti definisi BGC yang kuat, integrasi data ekspresi, deteksi BGC yang terbagi pada lokus yang berbeda, dan evolusi biosintetik itu sendiri.
Dengan meningkatkan ketersediaan genom jamur dan data yang dikarakterisasi termasuk data transkriptomik dan metabolomik, kini terdapat peluang dapat mengembangkan pendekatan baru yang lebih spesifik terhadap jamur. Nah, selanjutnya, kombinasi karakterisasi fungsional, bioinformatika, dan alat bioteknologi yang menyajikan. Nah, hal ini dapat membantu untuk menghasilkan produksi beragam metabolit sekunder bioaktif asal jamur yang efisien dan tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Nah, itulah beberapa tadi informasi yang saya dapatkan dari literatur jurnal yang saya baca. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Arta Reski Permatasari mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.